Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai kanker tiroid. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Wenti, nanti sebelum lanjut Julia tanya dulu ke Dokter Rido lagi ya. Dokter, untuk di puskesmas dokter kan ini vaskes pertama ya dokter ya. Adakah pasien yang belum tahu bahwa dia memiliki penyakit kanker tiroid ini kemudian datang ke puskesmas dengan mengatakan keluhan-keluhannya dok? Ada nggak dok di puskesmas sendiri? Ya, sejauh ini sih kalau dari saya belum ada. Oh, ya. Apalagi untuk menegakkan apakah benar-benar mengalami kanker tiroid seperti itu. Sedangkan kita tahu untuk menegakkan diagnosis kanker tiroid itu perlu pemeriksaan penunjang, bahkan di level dokter umum gitu, itu kita perlu rujuk seperti itu. Nah, mungkin kalau kita bicara di vaskes pertama, apalagi di puskesmas, biasa kita deteksi itu, makanya bisa kita bilang itu deteksi dini. Oh, ya. Itu artinya banyak gitu. Dari klinis, dari pemeriksaan fisiknya seperti apa, baru pemeriksaan penunjang seperti itu. Nah, mungkin lebih ke keluhan dari klinis pasien, baik itu dari keluhan maupun dari pemeriksaan fisik yang kita dapatkan. Maka tadi yang sudah dijelaskan Dr. Wenti tadi, seperti keluhannya muncul benjolan, sulit menelan, seperti itu, atau batuk-batuk gitu. Nah, kita perlu curiga dan kita perlu suspek apakah benar-benar ada gangguan pada saluran pernapasan, apalagi kalau ada benjolan seperti itu, kita patut curiga terhadap beberapa organ yang ada di sana. Seperti salah satunya adalah kelenjar tiroid itu sendiri. Dan kita patut curiga juga semisal ada semacam warning sign, kayak ada penurunan berat badan yang drastis, atau mungkin ada batuk berdarah dan yang lainnya. Nah, baru kita bisa lebih besar kecurigaan kita ada tanda-tanda keganasan, terutama pembesaran di kelenjar tiroid itu adalah kanker tiroid seperti itu. Jadi untuk seterusnya langsung dilanjutkan atau berikan surat rujukan begitu ya dok? Pastinya kita harus edukasi dan kita sampaikan kepada pasien apa temuan dan apa kecurigaan yang kita dapatkan seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Nah, kita lanjut lagi ke Dokter Wenti, masih ada sedikit lagi ya dok ya? Iya, jadi dikit aja lagi nih. Jadi sebenarnya untuk kanker tiroid itu biasanya prosesnya lama. Jadi dia sudah bertahun-tahun baru ketahuan biasanya. Tidak baru seminggu dia rasa langsung ini, kecuali yang anaplastika dia mungkin langsung teraba dan 2 minggu atau 1 bulan kemudian akhirnya menyebar bisa. Kalau yang anaplastik tadi ya. Nah, kalau ini klasifikasinya berdasarkan sistem TNM, artinya ada tumornya. Kita nilai tumornya. Tumornya itu ukurannya berapa. Misalnya dia akan masuk kategori misalnya T0, tidak terdapat tumor atau sudah dioperasi, maka kategorinya adalah T0. Kemudian T1 misalnya, ukurannya kurang dari 2 cm gitu. Kemudian ini tumor, ada nodes atau nodulnya, ada tidak kelenjar getah bening yang bengkak atau bernodul seperti itu ya. Kemudian metastase, artinya apakah sudah sampai ke tempat yang lain, penjalaran ke tempat yang lain, misal ke tulang atau ke paru-paru, ke hati atau ke kulit. Kalau sudah terdapat maka M-nya kategorinya M1 nantinya. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk penegakan diagnosa untuk terapi selanjutnya. Apakah dia harus dioperasi atau atau cukup dengan radioterapi atau kemoterapi ataupun combo ya, digabung kemo dan operasi atau seperti apa. Jadi ini fungsinya untuk menentukan tata laksana selanjutnya nanti. Dan itu kompetensinya dokter spesialis. Jadi kalau di vaskes memang benar kayak dibilang dokter Rido tadi, kita adalah deteksi dini. Jadi pertama keluhannya apa, kita tanyakan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, apa benarnya ada benjolan. Kita lakukan perabaan, pemeriksaan fisik, palpasi ya. Kemudian kalau misalnya dirasa ragu, mungkin ke arah sana perlu pemeriksaan penunjang lainnya, maka perlu kita lakukan rujukan ke vaskes lebih lanjut ya. Kalau misalnya kayaknya ini hanya pembesaran kelenjar getah bening, boleh kita berikan terapi dulu, kita observasi. Kalau hanya pembesaran kelenjar getah bening, umumnya pada dikasih obat, istirahat akan mengecil sendiri ya, seperti itu. Mungkin pemeriksaan lebih lanjut nanti akan dijelaskan sama dokter Rido ya. Yang paling penting untuk kanker tiroid ini adalah diagnosa awalnya ya. Jadi deteksi dini itu sangat disarankan. Untuk apa? Untuk prognosa yang baik ya.
Jadi semakin sadar tahu bahwa ada gejala-gejala menuju kanker tiroid, semakin cepat juga penanganannya untuk sembuh ya dok Nah, ya. jadi semakin awal kita ketahuan biasanya stadiumnya lebih awal, maka penyembuhannya juga akan lebih simpel biasanya. Lebih mudah, lebih cepat juga waktunya ya dok. Benar sekali. Baik, terima kasih dokter Wenti. Nah kita langsung beralih ke dokter Rido ya. Mungkin boleh langsung saja dokter Rido silakan. Ini bisa nggak? Ya, bisa dibantu slide-nya. Baik, kanker kelenjar tiroid. Nah, berarti memang kalau untuk di Bengkulu, dokter Wenti pernah nemuin Kalau di ada pasien. vaskes tingkat pertama itu biasanya kita hanya batas memberikan rujukan. Iya. Jadi biasanya dia datang untuk kontrol ulang ke vaskes lanjutan Oh, iya. seperti itu. Baik. Nah, kita masuk ke dokter Rido. Silakan dokter. Ya, oke. Ini melanjutkan aja dari dokter Wenti tadi. Karena sudah cukup lengkap seperti itu. Sekarang kita bagaimana sih untuk mendiagnosis atau untuk mengetahui apakah pasien ini mengalami kanker tiroid atau tidak, atau keluhannya seperti apa? Ya, yang pasti untuk mendiagnosis suatu penyakit sebagai seorang dokter kita harus mengawali dari anamnesa seperti itu. Kita tanya jawab sama pasien, kita cari tahu keluhan dari pasien itu apa. Yang pertama mungkin dari anamnesa, sifatnya adalah subjektif dari pasien. Justru itu yang akan membantu kita. Karena namanya juga keganasan, itu nggak mungkin perjalanannya singkat dan cepat. Pasti ada perjalanan-perjalanan sebelumnya. Maka kita perlu gali itu dari anamnesa. Gitu. Biasanya pada pasien yang mengalami kanker kelenjar tiroid, itu paling besar faktor, dan tapi tidak terlalu sering faktornya itu adalah adanya riwayat radiasi seperti itu. Seperti yang sebelum dijelaskan juga, apalagi pada pasien, petugas-petugas radiologi dan yang lain yang sering berinteraksi dan terpapar radiasi gitu. Kemudian di anamnesa pertumbuhan yang cepat seperti itu, maksudnya adalah adanya gangguan seperti itu, apalagi dan ini gangguan yang langka seperti kayak sindrom Werner seperti itu. Nah, kemudian keluhan yang dialami dan dirasakan oleh pasien adalah suara serak, sulit menelan, sakit ketika menelan, seperti itu. Itu biasanya yang paling sering. Selain pemeriksaan fisik nanti kita jelaskan juga. Kalau keluhan dirasakannya seperti itu. Kemudian apalagi suara seraknya dan sulit menelan sudah lama jangka waktunya, seperti itu. Karena biasanya kalau misalnya orang-orang yang hanya radang biasa gitu, radang biasa pada tenggorokan, itu pasti onsetnya tidak akan terlalu lama. Gitu, dan bahkan cenderung ringan dan cenderung membaik seperti itu semakin lama. Tapi kalau pada pasien kanker tiroid biasanya semakin parah, bahkan bisa jadi suaranya jadi hilang seperti itu. Kemudian yang kita takutkan, karena kita tahu ya kalau pada kanker tiroid itu ada pembesaran atau pembengkakan gitu pada kelenjar tiroidnya, pasti akan ada tekanan pada leher. Baik itu tekanannya keluar maupun ke dalam. Yang kita takutkan adalah kalau tekanan ke dalam. Kita tahu sendiri di organ yang ada di dalam leher itu ada saluran pencernaan dan saluran pernapasan gitu. Yang paling dikhawatirkan adalah adanya obstruksi atau sumbatan atau tekanan yang sehingga menyumbat saluran pernafasan atau nafasnya jadi berbunyi atau nafasnya jadi berat. Gangguan menelan pada pasien, apalagi nyeri dan terasa mengganjal gitu kalau menelan. Dan mengganjalnya khas di bagian lehernya gitu. Dan adanya riwayat keluarga, ya ini sebenarnya secara yang lebih lanjutan, lebih advance. Maksudnya adalah riwayat keluarga itu ada pemeriksaan genetik seperti itu. Apakah memang ada riwayat dari keluarga, adanya gen MEN seperti itu. Dan biasanya pada umur yang lebih tua, lebih sering dan memiliki faktor risiko yang lebih tinggi mengalami kanker tiroid. Ya, untuk mendiagnosa juga selain anamnesa kita harus berlanjut ke pemeriksaan fisik gitu. Kita periksa terutama pada kelenjar tiroidnya. Pasien datang dengan keluhan pembesaran pada kelenjar tiroidnya atau
Nah, yang kita periksa pasti adalah kelenjarnya itu sendiri. Biasanya yang kita temukan adalah nodul padat dan keras, seperti itu. Kemudian nodul padat dan keras ini pada onset awal atau bahkan onset lanjutan pun pada kelenjar itu jarang ada nyeri, seperti itu. Jarang sekali ada nyeri. Makanya bisa dibilang kayak kecuali pada kondisi-kondisi yang sudah metastase penyebaran. Justru nyerinya bukan di kelenjarnya lagi, justru di bagian metastasenya itu sendiri. Contoh, metastasenya ke jantung atau ke paru-paru atau ke tulang, ya nyerinya justru di bagian yang lain, metastase atau penyebaran yang diserang itu, gitu. Terfiksasi dengan jaringan sekitar pada kelenjar tiroidnya. Kemudian adanya pembesaran KGB regional, yaitu pembesaran kelenjar getah bening yang lainnya. Karena di tubuh manusia itu ada banyak kelenjar getah bening seperti itu, terutama pada bagian leher, bagian rahang bagian bawah, seperti itu banyak sekali, sampai bagian aksila dan bagian organ-organ yang lainnya. Biasanya lebih cenderung diikuti dengan pembesaran kelenjar getah bening yang lain, terutama di regional yang sama atau yang berdekatan. Terus adanya paralisis pita suara seperti yang tadi saya jelasin juga. Pada Horner syndrome ditemukan seperti gangguan-gangguan yang lain seperti di penglihatan ada juga. Kemudian apalagi kalau sudah ada tanda metastase, ya tulang, sesak nafas atau batuk berdarah kalau misalnya terkena pada paru-paru. Kalau tulang seperti nyeri pada sendi terutama. Jadi untuk rasa-rasa nyeri itu udah masuk ke bagian komplikasi dari penyakit tiroid ini atau seperti apa, Dok? Nanti mungkin bisa dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.